Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya senang dan bersukacita ketika malam ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program HW Renungan Singkat di Malam Hari. Pada malam ini tema kita adalah Jehovah Kades, Tuhan yang menguduskan. Saya akan bacakan Imamat pasal 20 ayat yang ke-8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kitab Perjanjian Lama, apalagi kalau kita bertemu dengan kitab Imamat ini, itu sangat syarat dengan hal-hal yang ditekankan, yaitu tentang sikap atau tata cara dalam peribadatan, ya. Jadi kitab Imamat itu mengatur begitu banyak atau begitu jelasnya, detailnya tata cara ketika umat Israel akan melakukan peribadatan dalam hal mempersembahkan kurban. Nah, tentu saja dalam mempersembahkan kurban tersebut ada hal-hal yang harus diperhatikan, ya. Nah, salah satunya adalah di situ berbicara tentang sikapnya, atau secara fisik itu orang itu harus memiliki kekudusan. Nah, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8 ini, sesungguhnya Allah sedang menjelaskan tentang siapa dirinya. Dia adalah Allah yang kudus. Kalau dia adalah Allah yang kudus, maka hanya Allah saja yang bisa menguduskan atau menyucikan umatnya atau orang percaya. Kalau kita memakai sebuah analogi, Bapak Saudara, benda yang kotor hanya akan bisa dibersihkan dengan benda atau zat yang suci atau yang tidak kotor. Maka dia bisa akan membersihkan dan menyucikan sedemikian rupa. Nah, dalam konteks ini kita belajar bahwa hanya Allah saja yang dapat memberikan kesucian atau kebersihan, ya. Hanya Allah saja yang dapat menguduskan. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini, ya, bangsa Israel diajar supaya mereka berpegang pada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, melakukannya, ya. Karena apa? Karena dikatakan akulah Tuhan yang menguduskan kamu, Ibu Saudara. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak bangsa. Bangsa itu dikuduskan. Nah, kata kades itu dalam bahasa Ibrani atau kudus dalam konteks masa itu adalah berbicara tentang sesuatu yang dipisahkan. Ketika bangsa Israel dikuduskan oleh Tuhan, ketika umat Tuhan itu dikuduskan oleh Allah, maka di situ bangsa itu terpisah. Terpisah dari mana? Terpisah dari bangsa-bangsa lain. Apa yang terpisah? Pola hidupnya terpisah. Tata cara hidupnya terpisah. Oleh karena itu, Ibu Saudara, sebagai orang yang terpisah, sudah dipisahkan oleh Tuhan, maka seyogyanya umat Allah itu tidak lagi terkontaminasi dengan kemunafikan, ya, kenajisan dari bangsa lain atau dari oknum-oknum yang tidak kudus itu. Ya. Untuk kita melihat dalam konteks masa kini, apakah ketika kita sudah mengalami pengudusan daripada Tuhan, lalu kita mengasingkan diri, memisahkan diri dari dunia ini, memisahkan diri dari kumpulan orang-orang, ya, kalau mereka tidak percaya, saya tidak mau gabung dengan mereka. Apakah seperti itu? Tentu tidak dimaknai secara seperti itu. Tapi maknanya orang yang telah mengalami kekudusan Tuhan pada masa kini oleh darah Kristus, kita menyadari identitas kita adalah orang yang telah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Maka sikap kita
pikiran kita, tata cara hidup kita seharusnya adalah tata cara yang hidup mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita sudah dipisahkan, karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka jangan lagi kita melakukan tindakan-tindakan yang mencemarkan diri kita, juga mencemarkan nama Tuhan yang telah menguduskan kita. Maka pada malam hari ini kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus, kita telah dimateraikan oleh darahnya, kita telah mengalami kekudusan oleh karena kuasa Allah. Maka hiduplah sebagai orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam pikiran kita, tindakan kita, cara hidup kita adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Itulah ciri orang yang hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah malam ini kita bisa menikmati sukacita bersama dengan Tuhan Allah Jehovah Kades. Amin.